Selamat pagi Jemaat yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali lagi ketemu di dalam ibadah. Kita masuk dalam minggu yang baru di bulan Juni dan kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh tarik mundur sejenak dari hari ini sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan sebelumnya. Kita ngelihat gimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa, amin. Mari saya undang semuanya untuk kita sama-sama bawa hati kita. Kita duduk diam di bawah kakinya menikmati hadiratnya. Kita mau puji, kita mau sembah. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau.
ini kami meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami rasakan dan kami lihat sendiri Tuhan, bagaimana Engkau memelihara kami dengan begitu baiknya. Kami ada pada saat hari ini dengan sebagaimana keadaan kami Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami yakin Tuhan itu semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Dan kami ada pada pagi hari ini Tuhan, datang untuk membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Engkau sedang bekerja saat ini ya Bapa untuk setiap kami, anak-anak-Mu di setiap rumah tangga, bahkan Kau tak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah pada pagi hari ini untuk setiap kami. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia sungguh luar biasa, Dia sungguh ajaib, dan kita mau menaikkan pujian ini. Yesus ajaib dalam kehidupan kita, amin. Mari kita nyanyi sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, amin. Lebih dahsyat lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari saya undang semua bangkit berdiri, katakan Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita katakan lagi, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Kita katakan lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama nyanyikan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu
dalam lagi, lebih dahsyat lagi kita mau memuji Tuhan. Engkau Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi kita tepuk tangan. Yo! Mari kita nyanyi sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita semua angkat tangan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau saja Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Engkau ajaib. Semuanya ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Mari semua tepuk tangan. Ajaib Kau, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu Tuhan Yesus akan pekerjaan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami melihat bukti kasih-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa selalu setia. Kau Bapa yang selalu
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita katakan sama-sama. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Amin. Kami percaya janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya sepenuhnya pada kuasa-Mu yang ajaib ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami firman yang akan menguatkan kami, akan menegur kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau ya Bapa, saat ini Tuhan duduk diam, mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa yang Kau sudah siapkan pada saat ini untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, mulut bibir lidahnya Tuhan Kau jamah, biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, semua perkenanan dari-Mu saja ya Bapa. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Tuhan, berkemuliaan-Mu saja yang nampak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dalam Roh-Mu, agar kami Tuhan boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh bersekutu di dalam Dia dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18.
saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai mengucap syukur ini adalah perkara yang gampang-gampang susah. Gampangnya adalah ketika kita mengucapkan syukur ini saat kita berbahagia. Saat kita berlimpah berkat, atau saat kita mungkin mencapai apa yang menjadi pergumulan atau cita-cita di dalam kehidupan kita, dan kita memperolehnya, dan mengucap syukur ini adalah perkara yang sangat gampang. Tetapi kebalikannya, saat kita dihadapkan dengan perkara atau kita mungkin mempunyai beban berat atas mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam kehidupan kita, atau mungkin perkara-perkara yang tidak menyenangkan di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita bisa mengucap syukur? Ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengajarkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan inilah yang menjadi judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Itulah yang menjadi pertanyaan. Jawabannya adalah karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tadi sudah jelas dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sederhana sebenarnya, ya. Dikatakan karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukanlah kehendak teman, ya, bukan kehendak manusia, bukan kehendak Bapak Ibu Gembala, bukan kehendak anak-anak ataupun mungkin di dalam keluarga. Tetapi jelas dikatakan di sana ternyata mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi saat kita mengucap syukur, kita sudah melakukan kehendak Allah. Saat kita melakukan kehendak Allah, Tuhan pasti senang dan Tuhan mau bersekutu dengan kita. Ya. Dikatakan di sana bahwa mengucap syukur ini adalah sikap yang sangat baik. Artinya saat kita bisa mengucap syukur, pastilah kita di dalam keadaan penuh dengan sukacita. Ya. Kita merasakan kepenuhan terima kasih, ya. Jadi sebuah ucapan syukur bukan hanya sekedar kata-kata, ya, tetapi itu keluar dari dalam hati kita yang paling dalam. Oleh karena saat orang tidak bisa mengucap syukur, itu pasti berbeban berat. Ya, saat orang tidak bisa berterima kasih, berarti ada ganjalan di dalam hatinya. Iya, sekali lagi saya katakan, kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita, di dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Ya, karena itu kehendak Allah. Nah, yang kemudian dikatakan di sana, mengapa mengucap syukur itu harus kita lakukan di dalam segala keadaan? Ya, tadi saya katakan bahwa saat kita bersukacita, saat kita bergembira, saat kita lagi senang, ucapan syukur ini adalah hal yang gampang, perkara yang gampang. Tetapi saat kita di dalam kesulitan, ya, ini menjadi perkara yang sulit. Ya. Dikatakan tadi
bahwa ucapan syukur itu harus keluar dari dalam hati yang paling dalam, ya. Artinya walaupun di dalam kesusahan, ya, ucapan syukur ini harus senantiasa keluar dari hati kita. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan tadi. Itu yang kehendaki Allah dari kehidupan kita, ya. Karena secara alamilah ucapan syukur ini keluar dari pribadi kita, dari dalam hati kita, ya. Bukan semata-mata tadi saya katakan hanya karena kita bisa menikmati berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan, ya. Tetapi di dalam setiap atau di dalam segala hal, termasuk di dalam pergumulan, termasuk di dalam kesusahan. Nah, bisakah? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengucap syukur di dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Artinya, walaupun dia mungkin mengalami kegagalan, tetapi kalau dia bisa mengucap syukur, ini akan membangun dirinya atau untuk memperbaikan dirinya untuk suatu harapan yang lebih baik. Ya. Melihat segala atau sesuatu kejadian, ya, dilihat dari sisi yang benar. Jadi jangan dilihat daripada sisi yang negatifnya saja, ya. Apapun itu, ya, baik buruknya suatu kejadian, ya, baik buruknya suatu pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita, mari kita pandang dari sisi positif, ya. Itu dikatakan di sana. Jadi setiap kejadian, ya, entah apa itu baik, entah apa itu mungkin tidak mengenakan atau mungkin melemahkan kita sendiri, ya. Tetapi kalau kita bisa melihat daripada sisi positifnya, kita tampil menjadi pribadi yang berpikir positif, ya. Orang yang tahu bersyukurlah, ya, yang menemukan alasan untuk bersyukur, ya. Sederhana, ya. Orang yang tahu bersyukurlah yang akan menemukan alasan itu sendiri untuk bisa bersyukur. Dan sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur, yang tidak bisa bersyukur, ya, selalu menemukan alasan untuk tidak puas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini sebenarnya kalau kita renungkan, banyak yang patut kita syukuri, ya. Kita renungkan. Tetapi kadang-kadang kita tampil menjadi orang yang egois, ya. Kalau kita mau bersyukur pas Tuhan berpihak kepada kita atau Tuhan memberkati kehidupan kita, ya. Saat Tuhan mungkin kita rasakan jauh dari kehidupan kita, ya, kita tidak bisa bersyukur. Saya katakan sekali lagi, di dalam hidup ini banyak yang patut kita syukuri, ya. Siapapun kita, seberat apapun hari-hari yang kita lalui, ingat, ya, selalu ada yang kita syukuri. Terlebih pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa pandemik yang belum berakhir ini. Coba kalau ditanya mungkin di antara kita, seberapa orang yang bisa mengucap syukur di antara kita untuk situasi yang saat ini, ya? Apakah kita bisa mengucap syukur dengan keadaan yang saat ini, ya? Kita renungkan. Kita diberikan kesehatan saat ini, ya. Ini anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan hadiahkan bagi kita. Ini yang patut disyukuri, ya. Jadi mengucap syukurlah ketika kita, ya, saat ini masih keadaannya baik,
mengucap syukurlah ketika saat ini kita masih diberikan makan. Ya, mengucap syukurlah kalau kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman. Ya. Karena banyak orang yang saat ini sudah tidak memperoleh yang sedemikian berharganya. Ya. Mengucap syukurlah saya katakan tadi, walaupun saat ini kita makan mungkin mengandalkan bantuan daripada orang lain, ya. Yang biasanya kita bisa mencari sendiri, mungkin saat ini kita dibantu sama orang lain. Itu perlu juga kita syukuri, ya. Mengucap syukurlah kita pada hari ini jikalau telur masih ada di rumah kita. Ya. Mengucap syukurlah kita pada pagi hari ini jikalau kita tidak bisulan untuk makan telur. Ya. Ya, ini perlu disyukuri. Ya mungkin karena kebanyakan telur di rumah kan. Ya. Ya itu. Banyak sebenarnya kita alasan-alasan dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tergantung kepada kepribadian kita sekarang saat ini. Bagaimana kita memandang ya situasi ini. Ya. Jadi saya bersuka cita pada pagi hari ini jikalau Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah saat ini bisa mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada di rumah masing-masing, ya. Makan dengan ikan asin, yes, oke, ya. Ya kita tunggu, ya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terlebih kita mengucap syukur adalah jikalau kita diberikan napas kehidupan. Kita harus tahu juga, ya. Kita coba buka Alkitab kita di dalam Roma, ya Roma pasal 8 ayatnya yang ke 28a. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita pencerahan, dikatakan apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, ya. Untuk apa? Kalau sudah Tuhan ada ambil bagian di dalamnya, dikatakan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Walaupun mungkin kita melihatnya ya tidak seindah atau yang kita inginkan gitu ya. Ya. Tetapi di balik itu dikatakan di sana ya, segala sesuatunya itu jikalau sudah Tuhan yang bekerja di dalamnya ya, saya katakan tadi ya, semua itu akan mendatangkan kebaikan. Ini berbicara tentang bagaimana pemahaman kita kepada setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ya, rencana kita dengan rencana Tuhan itu jauh. Ya, tidak mungkin kita merencanakan sesuatu, tetapi Tuhan merencanakan yang lain. Ya, jadi artinya di sana dikatakan di sana kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, karena Dialah yang punya kuasa. Ya, karena kita punya iman bahwa setiap rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun kita saat ini diperhadapkan dengan situasi ataupun pergumulan saat ini dalam kehidupan kita, ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika kita
ya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, di situ kita masuk kategori menjadi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Ketika melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ya. Ingatlah bahwa Allah senantiasa akan memberikan kebaikan, ya. Akan memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Itu yang kedua. Jadi mengucap syukur di dalam segala keadaan, ya. Kemudian dikatakan di sana yang ketiga adalah ucapan syukur itu adalah manifestasi iman. Nah, kita baca di dalam Mazmur 106, Mazmur 106 ayat yang pertama. Ya. Dikatakan di sana, judul perikopnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya ulang sekali lagi. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, jadi saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ya, artinya dikatakan di sana, apapun yang kita alami, ya, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Janji-janji Tuhan akan senantiasa digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan di sana. Jadi, pergumulan apa yang saat ini ada di dalam kehidupan kita? Ya, kita harus percaya, ya. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan karena kita punya iman. Tadi dikatakan di sana, saat kita mengucap syukur itu, di situ secara langsung kita sudah manifestasikan iman, ya. Jadi kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senantiasa mengucap syukur, karena di dalam mengucap syukur itu iman kita di dalam Yesus, di dalam Tuhan semakin kuat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah dikatakan di sana, orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Kalau tadi orang yang mengucap syukur itu adalah menginvestasikan iman, ya. Kalau ini orang yang bisa mengucap syukur itu ternyata memuliakan Tuhan. Kita baca satu ayat lagi di dalam Mazmur, ya, Mazmur 50 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan di sana. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya pertegaskan di yang A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia mempermuliakan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita bisa mengucap syukur terlebih di dalam segala hal, ya, kita ini adalah orang yang
mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu mempersembahkan syukur. Ini adalah dikatakan sebagai korban, ya. Ternyata gampang sekali ya untuk mempermuliakan Tuhan, kita bisa mengucap syukur, ya. Ternyata kita sudah masuk di dalam kategori memberikan sebuah korban, ya. Dikatakan di sana. Karena kan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Jadi untuk memuliakan Tuhan kita harus tampil menjadi orang yang bersyukur, ya. Artinya dikatakan di sana, yang orang yang tahu menghargai, ya, orang yang tahu berterima kasih, ya, atas pengorbanan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan, ya. Dengan ucapan syukur kita berikan, ya, kita sudah menghargai Tuhan, ya. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semuanya yang kita terima itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya katakan lagi ke ayat pokok kita, dikatakan di sana mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Itulah yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apapun yang menjadi pergumulan persoalan kita saat ini, baik itu baik keadaannya ataupun mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita, ya, baiklah kita mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan. Saat kita bersyukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Saat kita bersyukur, dikatakan tadi, kita sudah menjadi mempermuliakan Tuhan. Saat kita bersyukur, dikatakan kita sudah menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita dan mengingatkan kita agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berpikir positif, pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita saat ini di tengah pandemik yang masih saat ini ada di negeri kita ini. Puji nama Tuhan, sampai di sana kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami waktu. Terlebih kami sudah mempermuliakan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kebenaran firman-Mu juga sudah memberikan kami kekuatan agar kami menjadi tampil orang yang senantiasa bisa mengucap syukur Tuhan di dalam setiap hal yang kami lalui. Karena kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan kami untuk kami mampu, untuk kami bisa berjalan bersama Engkau Tuhan melalui hari-hari yang mungkin kami saat ini sulit Tuhan Yesus. Tetapi bersama Engkau Tuhan Yesus kami melangkah, kami berjalan dengan Engkau dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau jadikan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami agar kami senantiasa kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa pergumulan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai pukul 6 pagi di gereja, dan khusus hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi di gereja. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia dan Pasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah Raya Minggu. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing. Bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara, persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus, maupun ibadah KTB.
Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar Rp25.000 per orang per tahun. Untuk pembayaran, silahkan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat Jalan Palapa 12 nomor 3B. Batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar Rp50.000 per orang. Demikian pengumuman saya sampaikan, saya kembalikan ke Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Bapa, kami harus bersyukur pada Engkau dalam segala perkara ya Bapa, dalam segala hal Bapa. Kami juga harus belajar untuk bersyukur pada Engkau. Dalam suka duka ya Tuhan, kami harus bersyukur pada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur pada Engkau, dan kami selalu belajar bersyukur pada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami dapat datang bersekutu dengan Engkau ya Bapa, dapat mempersembahkan puji-pujian kami bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, dapat bersyukur kami dapat menerima berkat-berkat rohani yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Engkau juga tahu segala keperluan dan kebutuhan kami jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami jemaat-Mu. Engkau selalu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Segala persoalan-persoalan hidup kami juga, doa-doa permohonan kami kepada Engkau Bapa. Engkau Maha tahu Bapa. Engkau menjawab semuanya Bapa, dan kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya Bapa di surga. Dalam minggu-minggu ini ya Bapa, mungkin kami ada banyak dosa-dosa, kesalahan di hadapan Engkau. Engkau ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau pasti mengampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa buat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Malam hari ini kami dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkau urapi sentiasa pelayan-pelayan-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Engkau pimpin sentiasa mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biar pelayanan mereka semakin hari semakin bertambah-tambah. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa di surga, anak-anak kami ya Bapa yang sudah lulus sekolah, Bapa mereka akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi Bapa. Bapa mereka sedang mencari sekolah, Bapa Engkau tuntun pimpin bimbing mereka ya Bapa. Engkau cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka Bapa, supaya mereka dapat melanjutkan studi mereka. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing ya Bapa. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara-saudara untuk menerima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kita nyanyi lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.